Welcome guys to my back channel. Terima kasih buat kalian yang klik video ini. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini akan membahas sebuah kisah nyata. Film ini bercerita tentang kisah petualangan yang sangat menakjubkan. Tokoh utama dalam alur cerita ini bernama Pi. Pi adalah anak pemilik kebun binatang di India. Karena lagi BU, kemudian keluarganya sepakat untuk menjual semua hewan yang mereka punya dan pindah ke Kanada dengan menumpang kapal. Namun kemudian kapal tersebut karam di lautan Pasifik. Keluarga Pi dan sebagian besar binatang ikut tenggelam, sedangkan Pi berhasil selamat dan terapung di sebuah rakit kecil bersama zebra, orangutan, hyena, dan harimau. Selama hampir 8 bulan bertahan hidup dengan memancing, hewan yang tersisa hanya harimau. Berulang kali harimau hendak memakan Pi, begitu juga sebaliknya. Berulang kali Pi mempunyai kesempatan dan berniat membunuh harimau tersebut. Berbagai petualangan menakjubkan dilalui Pi selama terombang-ambing ombak di samudra. Akhirnya Pi berhasil mencapai pantai Meksiko dan ditemukan oleh tim penyelamat. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kan ada tombol merah tuh di bawah. Kalau nggak salah tulisannya subscribe. Nah, itu tolong diklik dulu ya guys ya, biar nambah-nambahin semangat editornya. Lanjut, film berawal dari seorang penulis yang mengunjungi Pi Patel karena tertarik ingin mengangkat kisah hidupnya. Pi mulai menceritakan awal kehidupannya sejak masa kecil. Pi Patel lahir dan besar di kawasan kebun binatang milik ayahnya, tepatnya di kota Pondicherry yang dulunya adalah Prancisnya India. Namanya bahkan didapatkan pamannya yang berasal dari sebuah kolam renang dengan nama lengkap Pischin Patel. Ia bahkan tidak mengerti mengapa ia diberi nama tersebut dan tidak berhasil menemukan makna namanya sampai 11 tahun ia mencari. Kalau dipikir-pikir kurang kerjaan juga si Pi Patel ini. Namanya bahkan sering menjadi bahan olok-olokan teman sekolahnya dan gurunya terkadang salah mengeja namanya, membuat namanya semakin jadi olokan. Namun lama-kelamaan Pi menjadi cukup disegani karena kecerdasannya di sekolah. Kemudian Pi menceritakan tentang Pondicherry, Prancisnya India pada masa itu. Tempat itu paling dekat dengan lautan sehingga seakan terasa ada di selatan Prancis. Beberapa blok ke dalam ada sebuah kanal dan kuartal muslim di sebelah barat ketika Prancis menyerahkan Pondicherry kembali pada India di tahun 1954. Ayahnya adalah seorang pengusaha pintar. Ia mendirikan hotel dan memiliki kebun binatang. Ibunya seorang ahli tanaman di beberapa kebun. Lalu ibu dan ayahnya menikah dan setahun kemudian lahirlah kakaknya bernama Rafli. Pi lahir 2 tahun setelahnya. Pi juga memiliki keyakinan tentang Tuhan yang ia katakan pada penulis dengan mempelajari agama yang berbeda. Menurutnya, manusia tidak akan mengenal Tuhan jika tidak ada yang mengenalkannya. Dia mengenal Tuhan pertama kali melalui Hindu, sedangkan ada 33 juta dewa dalam agama Hindu. Baginya, para dewa adalah pahlawannya saat ia dewasa seperti Hanuman, Ganesha, dan Wisnu. Di usia 12 tahun, Pi merasa bertemu Yesus di gunung dan masuk ke sebuah gereja di dekat kawasan itu, lalu dibawakan segelas air oleh pendeta. Ia berterima kasih kepada Dewa Wisnu karena telah memperkenalkannya pada Yesus. Pi beriman lewat Hindu, menemukan kasih Tuhan lewat Yesus. Tapi urusannya dengan Tuhan belum selesai. Kali ini Tuhan memperkenalkan diri lagi dengan nama Allah yang ia temukan di sebuah masjid. Ketika mempelajari bahasa Arab, dia memang tidak fasih, tapi suara dan nuansa kata-katanya membuatnya merasa lebih dekat dengan Tuhan dengan cara mengerjakan sholat. Tanah untuk bersujud membuatnya menjadi suci. Pi kemudian teringat akan perkataan ayahnya, jika ia tidak bisa menganut kepercayaan 3 sekaligus, ia tetap harus menentukan jalannya. Saat masih kecil, ia memelihara harimau bengal bernama Richard Parker. Mulanya mereka mendapat nama itu karena kesalahan administrasi. Saat itu pemburu menangkap harimau kecil sedang minum di sungai dan menamakannya Thirsty, haus. Saat Thirsty punya surat sah, pemburu menjualnya ke kebun binatang ayahnya. Tapi malah namanya ketuker dong dengan nama pemiliknya. Pemburunya jadi Thirsty, sedangkan harimaunya menjadi Richard Parker. Saat masih kecil, Pi mengajak kakaknya Rafli untuk memberikan makan harimau yang juga masih kecil saat itu. Karena penasaran dan ingin melihat harimau barunya, kemudian memberikan harimau kecil dengan seonggok daging dari tangannya. Perlahan harimau kecil mendekat, namun tiba-tiba ayahnya datang mencegahnya, lalu memarahi Pi. Saat itu Pi hanya ingin mengenal harimau barunya dan mengatakan jika hewan juga punya jiwa. Namun ayahnya membantah, justru mengatakan jika hewan buas tidak punya pikiran seperti manusia
manusia dan tidak bisa dijadikan teman. Ayahnya masih saja memarahi Pi karena Pi hampir saja kehilangan tangannya. Kehidupannya berubah setelah pelajaran yang diberikan dari ayahnya. Sekolah baginya terasa membosankan, yang ada hanya matematika dan bahasa Prancis. Pi menjadi gelisah mencari sesuatu yang mungkin akan mengembalikan arti hidupnya. Kemudian ia bertemu seorang gadis bernama Anandi. Pi membuntuti Anandi karena tertarik akan dirinya yang memiliki gerakan tarian yang unik dan seakan memaknai makna kehidupan. Kemudian Pi mengajak Anandi ke Oyo. Maksudnya ke kebun binatang ayahnya. Mereka melihat harimau dari kejauhan. Anandi mengatakan karena ia mendengar percakapan seseorang. Ketika Pi berkumpul dengan keluarganya di rumah, mereka membahas tentang rencana kepindahan ke Kanada karena suatu permasalahan ekonomi yang semua ditolak Pi karena ia lebih menyukai kehidupannya di India. Ayahnya malah akan menjual tanah kebun binatangnya. Lalu ia akan membawa semua binatang dengan kapal kargo. Sebagian besar mereka akan menjual binatangnya ke Amerika Utara. Sebelum Pi dan keluarganya pergi berpindah negara, Anandi dan Pi punya waktu untuk mencurahkan isi hati. Tentunya berjanji akan kembali suatu saat nanti. Di atas kapal kargo, ketika mereka telah berlayar, Pi sangat sedih meninggalkan India dan Anandi. Saat itu, mereka hendak makan malam di kapal kaya. Saat itu, mereka hendak makan malam di kantin kapal. Ayah dan ibu Pi meminta menu vegetarian, tapi pelayan melayani mereka dengan kasar karena tidak adanya menu vegetarian. Karena hinaan pelayan itu, ayah Pi bertengkar dengannya. Lalu suasana kapal pun menjadi ricuh. Setelah 4 hari keluar dari Manila, di atas palung Mariana bagian terdalam bumi, kapal kargo mereka terus melaju seakan tanpa peduli dengan medan. Bergerak pelan, penuh kepercayaan mengarungi samudra. Namun di tengah malam ketika banyak awak sudah tidur, Pi malah terbangun. Ia mencoba membangunkan kakaknya Rafli. Karena ada badai, kemudian Pi nekat keluar seorang diri menuju dek bagian luar di sekitar pagar kapal sambil terjatuh-jatuh karena badai dan ombak yang besar. Tiba-tiba sirine dengan lampu warna merah terus berbunyi dengan kemiringan 90 derajat. Pi kemudian berlari menuju kamar memanggil-manggil ayah, ibu, dan kakaknya yang masih di kamar. Tapi ternyata banyak air yang sudah menenggelamkan bagian kamar membuat Pi harus menyelam. Sedangkan orang-orang memperingati untuk naik skoci. Pi sangat panik dan mengkhawatirkan keluarganya yang masih ada di dalam, yang kemungkinan sudah tenggelam akan genangan itu saat mereka tidur. Di tengah-tengah kerumunan orang menyerukan naik skoci, Pi terlempar dan jatuh di skoci sendirian. Namun ternyata harimaunya yang sudah besar, si Richard Parker, malah ikut menaiki skocinya. Pi sangat terkejut hingga ia melompat ke air lagi di tengah badai besar. Namun tak lama kemudian Pi bergelantungan di kayu skocinya dan menangis kehilangan keluarganya yang gagal ia selamatkan. Keesokan pagi, Pi berada di skoci bersama zebra, hyena, lalu dari seberang ada yang mengapung. Ternyata orangutan yang bernama Orange Juice. Pi membantu orangutan untuk menaiki ke atas skoci seolah mengajak bicara orangutan akan keberadaan anaknya. Orangutan itu hanya menoleh ke arah laut. Pi merasa senasib dengan orangutan. Pi juga terkadang kewalahan menghadapi hyena yang menggigit binatang satu sama lain hingga membuat zebra mati. Keesokan paginya, hyena kembali menyerang orangutan. Sekilas orangutan berhasil memukul hyena dan membuat Pi berteriak senang. Namun tak lama kemudian hyena berhasil menggigit orangutan hingga mati. Hal itu membuat Pi sangat sedih dan marah. Tiba-tiba muncul Richard Parker, sang harimau dari balik kain, dan menerkam hyena itu hingga mati. Harimau itu sangat buas hingga membuat Pi ketakutan. Pi bersusah payah berkelit dengan harimau yang meraung-raung ke arahnya hingga membuat Pi melompat ke rakitan ban dan muntah-muntah karena mabuk laut. Pi masih bertahan di rakit ban yang talinya terhubung dengan skoci demi menjauhi serangan harimau. Pi juga berusaha meminta pertolongan dengan secari kertas yang ia masukkan ke dalam kaleng. Walau sangat kecil kemungkinannya, tapi ya namanya juga usaha, ya kan? Di tengah laut bersama harimau, Pi mulai berserah diri kepada Tuhan. Namun, Pi kemudian menemukan buku pedoman skoci akan keselamatan dan persiapan untuk bertahan hidup. Maka ia harus selalu waspada dan beristirahat, tidak boleh minum air kencing ataupun air laut. Tetap hindari pengeluaran tenaga yang tidak penting seperti bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, menyelesaikan puzzle.